Apakah saudara pernah bertanya, dapatkah Allah dipercaya dan setia pada janji-janjinya? Ataukah saudara pernah berusaha untuk menentang ketetapan, kedaulatan, dan kekuasaan Allah? Hope for today, dalam beberapa menit ke depan melalui janji firman Tuhan, kita akan menemukan harapan terbaik hari ini. Dan itu terdapat di dalam Mazmur 2 ayat 11 sampai 12 firman Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Dalam pasal 2, Mazmur pasal 2 ini tidak ada keterangan tentang penulis, tidak ada petunjuk eksplisit mengenai latar belakang dari pasal ini, dan tidak ada penjelasan tentang peristiwa historis di baliknya. Namun seiring waktu banyak penafsir memahami bahwa pasal ini bersifat mesianik. Dan Mazmur ini terbagi atas 4 bagian. Ayat 1 sampai 3 berbicara mengenai Allah tidak dapat ditandingi. Kemudian ayat 4 sampai 6 tentang Allah berdaulat. Kemudian ayat 7 sampai 9 mengenai Allah berketetapan. Kemudian ayat 10 sampai 12 sebagai respon Allah memanggil dan mengajak. Dengan demikian kita melihat keseluruhan pasal ini, maka kita akan sepakat menyimpulkan bahwa ini mengenai Tuhan, hal kekuasaan, kedaulatan, dan kesetiaannya. Dan pasal ini memberikan dasar-dasar pemikiran mengapa Allah bisa dipercaya dan dia bisa setia kepada janji-janjinya. Mengapa tidak ada satupun yang mampu menggagalkan akan rencananya. Jawabannya adalah karena dia adalah Allah yang berkuasa. Kekuasaan yang diterangkan di dalam Mazmur pasal 2 yang pertama. Perhatikan ayat 1 sampai 3 yang tadi saya sebutkan itu mengenai Allah tidak dapat ditandingi. Di dalam ayat-ayat ini menunjukkan tentang kesia-siaan mufakat melawan Allah. Oleh siapa? Perlawanan ini bersifat universal. Tercakup di dalamnya adalah bangsa-bangsa, ayat 1. Kemudian ada suku-suku bangsa. Ada raja-raja di ayat 2. Dan para pembesar di ayat 2. Kata lain, mulai dari rakyat yang kecil, rakyat yang biasa, hingga kepada pejabat-pejabat atau pembesar pembangsa, bangsa-bangsa beraliansi untuk serangan global. Apa sebenarnya yang menggerakkan mereka? Kegagalan untuk memahami akan kebaikan Allah. Mereka menganggap kekuasaan dan juga pemeliharaan Allah sebagai hal yang mengikat mereka, sehingga menganggap itu sebagai belenggu yang perlu diputuskan dan tali yang perlu dilepaskan, seperti yang diungkapkan di dalam ayat 3. Sebesar apapun usaha manusia untuk melawan Allah, semua itu sia-sia di dalam ayat 1. Dan kemudian yang kedua, ayat 4-8 menyebutkan tentang Allah berdaulat. Ini adalah respon Tuhan atas perlawanan yang ditunjukkan. Kerusuhan yang terjadi di dunia di ayat 1 dan ayat 3 berbanding terbalik dengan ketenangan di sorga. Ayat 4 sampai ayat 6, di mana menyatakan Tuhan ketawa dan dia duduk di taktanya. Keseriusan serangan manusia tidak lebih, artinya tidak lebih dari sebuah gurauan di hadapan Allah. Tuhan bukan hanya tertawa. Dia duduk bersemayam di atas taktanya, dan posisi duduk menyiratkan ketenangan dan jaminan yang penuh. Dia tidak perlu mondar-mandir dalam kebingungan, dan dia tidak sedang berdiri untuk mengamati keadaan yang dalam kecemasan. Dia hanya duduk saja. Dia berfirman, dan itu sudah cukup mengagetkan para penentangnya. Para penentang telah salah memilih lawan, karena Allah Tuhan menguasai seluruh takhta di dunia dan juga di surga. Tidak ada satupun yang dibawa
yang berada di bawah dunia ini luput dari kekuasaannya. Kemudian yang ketiga yang dicatat di dalam ayat 7 sampai ayat 9 tentang Allah berketetapan. Ayat 7 menyebutkan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Isi ketetapan ini adalah merujuk kepada Yesus Sang Mesias. Perhatikan ayat 2, muncul frase yang diurapinya. Ayat 6, melantik rajaku. Ayat 7, kuperanakan pada hari ini. Semua kata-kata ini, frase-frase ini merujuk kepada Mesias yang diurapi. Dan dengan demikian alasan-alasan ini ditemukan dalam pasal ini untuk menolong kita tetap yakin, percaya pada Allah bahwa mufakat dan kekuatan manusia adalah sia-sia. Dan ini bukanlah tandingan Allah. Kemudian yang kedua, Allah berdaulat di alam semesta ini. Yang ketiga, Allah berketetapan dan semuanya terjadi yang tak satu pun akan meleset. Pemazmur menutup pasal ini dengan sebuah ajakan dan panggilan. Dan ini adalah respon Allah, di mana Allah rindu untuk memanggil kita, mengajak kita. Ayat 10 perhatikan, bertindaklah bijaksana dan terimalah pengajaran. Memang ini betul merujuk kepada pemimpin dunia yang mengkoordinir pemberontakan melawan Allah, para raja, para hakim. Tetapi ini juga ajakan untuk kita semua. Ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dan layanilah Tuhan dengan rasa hormat dan juga takut. Kata beribadah sebenarnya dapat dipahami sebagai layanilah yang hampir muncul dalam terjemahan-terjemahan seluruh terjemahan bahasa Inggris. Jadi ajakan ini adalah untuk mengakui akan kedaulatan, kekuasaan, dan juga kesetiaan Tuhan. Kemudian ayat 12, berbahagialah yang berlindung padanya. Kata lain, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran. Kedua adalah beribadah atau layanilah Tuhan dengan rasa takut. Dan kemudian yang ketiga, kita akan berbahagia jika kita berlindung padanya. Untuk itu, dapatkah Allah dipercaya dan setia pada janji-janjinya? Jawabannya ya. Dengan hadirnya Yesus Mesias terbukti bahwa dia setia dalam memenuhi janji-janjinya. Dan apakah saudara masih terus berada dalam posisi menentang Allah? Oh, menentang tidak harus frontal memberontak, tetapi dengan tidak mengikuti perintahnya, tidak menurut, dan sedang tidak berada dalam pada jalan dan kehendaknya, kita sudah menunjukkan hal itu. Melalui pasal ini, harapan baru bagi kita hari ini mengajak agar kita mengakui kemahakuasaannya, kedaulatannya, dan kesetiaannya. Terima kasih Tuhan, pasal 2 dari Mazmur mengajarkan kami untuk melihat akan kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Engkau berjanji, Engkau telah menempatinya, dan tidak ada hal-hal yang luar biasa dari cara-cara manusia untuk coba menentang Allah. Semua kami takluk di dalamnya. Ajar kami untuk boleh menurut dan terus setia ketika kami menyadari bahwa Allah dapat dipercaya dan terus memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, diberkatilah kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara melalui harapan hari ini. Trust Him.